karena bisa menimpa siapa saja. Saya, Popa, sahabat mitra, penumpang, itu juga sama-sama saling jaga supaya kita terhindar lah dari kekerasan seksual ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat mitra di seluruh Indonesia. Ketemu lagi di Kopdar Online barengan Popa tentunya ya. Nah, hari ini nggak kalah spesial, kita akan datangin langsung pakar terkait dengan safety. Ya, safety ini banyak sahabat mitra, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang apa. Nah, sahabat mitra boleh di komen ya nama dan kota asalnya dari mana sahabat mitra, biar Popa juga bisa tahu gitu ya sahabat mitra. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan topik kita yang paling mengingatkan kita lah, yang kita bilang adalah saling jaga. Saling jaga ini banyak dan luas cakupannya. Bisa jaga penumpang, bisa jaga diri Anda, bisa jaga keluarga gitu ya. Jadi kita semua ngingetin lagi nih di Facebook, ngasih tahu lagi saling jaga. Nah, tentunya hari ini juga kita akan bahas ya saling jaga gitu ya seperti apa, tapi saling jaga di sini hari ini yang mau kita ingetin lagi adalah terkait dengan kekerasan seksual gitu. Nah, kita akan undang langsung aja bintang tamu kita yang spesial gitu ya. Ada langsung dari Mas Tulus dari Head Safety Grab Indonesia. Halo Mas Tulus. Halo Mas Noval, Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat Mas? Sehat semua ini kita di sini. Cerah banget nih Mas Tulus nih. Wajib cerah. Wajib. Dong. Karena cuaca cerah. Cuaca cerah. Iya. Karena kita pengen Kopdar Online bareng sahabat mitra semua ya. Betul. Mungkin boleh disapa Mas Tulus untuk sahabat mitra. Halo sahabat mitra semua, apa kabar? Semoga gacor terus ya orderannya dan tetap saling jaga satu sama lain. Mantap. Nah, ini semangat nih. Kalau Popa udah ngelihat bintang tamunya semangat nih, Popa jadi semangat Mas Tulus. Mantap. Gitu ya. Jadi kita akan bahas tadi Mas Tulus gitu ya. Terkait dengan kekerasan seksual. Karena kan kalau kita ngomongin saling jaga itu kan banyak ya yang bisa kita lakukan. Mulai dari bawa mobil yang harus aman, bawa motor harus nyaman gitu kan ya. Betul. Tapi spesial karena ini juga berjalan di Facebook gitu ya, di campaign Facebook kita bahasnya adalah kekerasan seksual ya Mas Tulus ya. Kenapa sih kira-kira kita harus ngejalanin Kopdar Online harus bahas kekerasan seksual? Karena Mas Tulus juga pasti tahu nih gitu ya. Ya mungkin masa iya Mas Tulus nggak tahu gitu kan ya sahabat mitra, karena ini pakarnya gitu ya. Nah, tapi kita sudah pernah kita lihat lah Mas Tulus gitu di minggu-minggu lalu gitu ya, Popa lihat gitu kan ya. Banyak kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi kembali nih Mas Tulus. Betul nggak sih Mas Tulus kalau kayak gitu? Saya baca berita, saya nonton berita, memang banyak ya? sekali kekerasan seksual yang muncul di Indonesia lah. Nah, contohnya apa aja gitu kan ya. Nah, ini aku dapat referensi juga salah satu dari Mas Tulus gitu ya. Kita boleh tampilin tim Popa? Nah, ini ada tampilan yang pertama nih gitu ya. Ada selengkap-lengkapnya kasus dugaan kekerasan seksual BC terhadap santriwati. Ya, setelah bertahun-tahun sampai 3 kali ganti Kapolda akhirnya ketangkep juga. Nah, ini ada gimmick-gimmick dikit di bawahnya. Gitu. Nah, ini urusannya belakangan lah, kita nggak ikutan yang itu ya. Tapi yang menarik dari sini adalah BC ini adalah melakukan kekerasan seksual ke santriwati. Nah, itu parah banget sih. Itu gimana ya Mas Tulus ya bisa kayak gitu ya? Ya, itu memang salah satu hal yang cukup pelik ya Mas ya. Dan terutama bisa jadi ada muncul dari dorongan psikis, juga dari background atau mungkin pengalaman dari orang tersebut sehingga dia mau atau mungkin melakukan kekerasan seksual ke santri gitu. Benar. Jadi ini yang contoh yang pertama yang terjadi di Jombang, sahabat mitra. Nah, ini ada lagi yang kedua. Di mana tampilannya? Di sini? Di sini ya? Oke. Nah, ini dia nih tampilannya, kelihatan nih sama Popa nih. Ada pelecehan seksual terjadi, ada berita ya dari Nova, pelecehan seksual anak terjadi di Bintaro Exchange Mall ya. Ini ada kronologinya ya. Nanti sahabat mitra bisa lihat lah. Ini juga lagi marak-maraknya juga nih Mas ya. Betul. Terutama ini juga terkait dengan kaum yang dilindungi lah, karena ini korbannya adalah anak-anak kecil. Nah, 2 tahun, 3 tahun, dan kita tahu bahwa anak di bawah umur itu adalah salah satu komunitas yang dilindungi lah. Maksudnya ya kita harus pay respect atau kita memberikan
perhatian perhatian lebih khusus lah, ya buat mereka buat ya mereka. gitu ya. Jadi karena gimana pun juga anak-anak kecil ini adalah masa depannya masih panjang Betul. gitu kan ya, masih harus banyak yang diituin. Janganlah dijadikan korban. Betul. Jujur aja ini sedih sih dengarnya kita ya Mas Tulus ya, dengarnya lihat berita-berita seperti ini apa ya, mengetuk hati kita lah. Makanya Popa di sini sama sahabat mitra sebenarnya Popa ngerti gitu. Pasti sahabat mitra banyak yang bertanya, "Ya, kita udah ngerti, kita udah besar segala macam." Benar, kita tahu ya. Semua punya ya, balik lagi ya. Anda juga tahu lihat berita, sahabat mitra kayak Mas Tulus juga lihat TV, lihat berita segala macam, tapi alangkah baiknya kita selalu ingetin ya, ini tugas Popa juga dan tugas dari Mas Tulus juga. Betul. Untuk ngingetin kembali ke sahabat mitra untuk selalu apa ya, selalu saling jaga gitu Mas Tulus ya. Jadi Betul. jangan nyanyain gitu kan ya. Ingat, profesi Anda itu adalah profesi pelayanan publik. Anda juga banyak ketemu customer, terus juga tadi dokter, ada juga, terus juga ada santri ya, apa yang punya pesantren, image-nya pesantren gitu ya, terus di mall segala macam. Nah ini kan banyak kalangan segala macam, tapi bukan berarti sahabat mitra gampang melakukan, enggak ya. Popa tidak mengecap sahabat mitra bisa melakukan atau gampang, enggak ya. Popa yakin sahabat mitra di sini semua, khususnya sahabat mitra Grab, itu mereka pasti komit dan tidak akan melakukan sih kayaknya Mas Tulus gitu ya, mudah-mudahan. Amin. Ya itu dia. Jadi itu sahabat mitra sepintas kenapa sih kita mau ngebahas pelecehan seksual, karena di minggu kemarin ya, minggu kebelakang ini memang marak banget lah berita-berita ini. Jadi kita pengen ngingetin lagi ke sahabat mitra gitu. Nah, Mas Tulus langsung nih Mas Tulus ya, kalau kita ngomongin tentang kekerasan seksual ya, kan ada bilang pelecehan, ada bilang kekerasan nih Mas Tulus. Mungkin dari Mas Tulus mau ngasih tahu sedikit nggak gambaran apa sih pelecehan, apa sih kekerasan? Nah, sahabat mitra juga kadang bertanya, ya, kok di Grab Academy ada kekerasan seksual, tapi di berita ada pelecehan seksual. Nah, ini gimana nih Mas Tulus? Nah, jadi gini, Popa. Untuk kekerasan sama pelecehan seksual itu dilihat dari hampir mirip dengan bentuknya, begitu ya. Jadi kalau kekerasan seksual itu mungkin mengarah ke hal-hal yang sifatnya fisik gitu ya. Jadi misalkan contohnya pemerkosaan atau mungkin tadi pencobaan terhadap anak-anak di bawah umur, kidnapping atau penculikan atau human trafficking atau penjualan orang gitu ya. Nah, sedangkan kalau pelecehan seksual ini juga dilihat dari sisi psikisnya gitu ya. Dan yang kedua, impact-nya. Kalau kekerasan ini itu dilihat dari sisi apa yang dirasakan dampak oleh si korban. Baik. Itu besar. Ya. Dan kalau pelecehan mungkin dilihat dampaknya ini mungkin dianggap oleh sebagian orang masih minim lah, gitu ya. Dan kalau kita bisa bagi di Indonesia ini, Komnas Perempuan juga memberikan klasifikasi untuk kekerasan seksual ini sebagai verbal dan non verbal. Oh, ada dua jenis ya? Ada dua jenis. Ada dua jenis. Nah, itu yang mungkin bisa kita share ke sahabat mitra semua nih di sini. Jadi ada dua jenis untuk kekerasan seksual. Yang pertama itu non verbal, yang sudah saya sampaikan tadi. Pemerkosaan, lalu percobaan terhadap anak-anak di bawah umur dan kaum disabilitas, dan juga termasuk juga dengan penjualan orang atau pencobaan untuk penjualan orang. Itu yang sifatnya non verbal. Ada tindakannya gitu ya. Ada tindakannya gitu. Sedangkan kalau yang kedua verbal. Nah, verbal itu seperti apa, sahabat mitra? Yang pertama bersiul. Atau bahasa kerennya sekarang catcalling. Catcalling, baik. Neng cantik deh gitu. Nah, ini nih. Tuh. Ya, biasanya ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Itu berupa itu kekerasan seksual bersifat verbal. Terus yang kedua, komentar terhadap tubuh orang. Atau misalkan bilang, "Neng seksi amat." Tidak boleh. Iya, benar. Terus yang ketiga, itu biasanya juga sifatnya mengajak melalui platform-platform atau sosial media yang bersifat melakukan hubungan seksual. Wow, mengajak ya? Mengajak.
Termasuk juga salah satunya dengan menggoda gitu ya. Menggoda kayak misalkan Neng, godain kita dong. Oh. Itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh Nggak ya? boleh. Iya, minta digodain. Minta digodain. Neng, ikut abang dangdutan yuk. Nah. Itu juga nggak boleh ya. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak boleh ya? Ya. Nah, itu sahabat mitra itu kenapa nggak boleh balik lagi? Ini udah ada dasarnya ya, Mas? Betul. Ada dasar, tadi kita ngobrol sebelumnya ada dasar undang-undangnya. Betul. Nah, mungkin Mas Tulus boleh share undang-undang yang ada gitu Ya, terkait jadi kekerasan seksual. tahun 2022 ini sudah ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual yang diatur oleh pemerintah. Dan di situ juga sudah disampaikan bahwa semua kekerasan seksual itu dijaminkan oleh hukum dan ada tindak pidananya juga. Dan ada hukumannya, sanksinya. Ya. Termasuk juga ada proses bagaimana teman-teman juga bisa ikut turut serta membantu penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di sini. Baik. Dengan cara melapor ke lembaga-lembaga sosial, swadaya masyarakat, untuk turut serta memerangi tindak pidana kekerasan Memberantas seksual. lah ya kekerasan Betul. seksual, baik itu misalkan terjadi pada Anda atau Anda melihat Betul, gitu ya, segera laporkan ya Betul, sebenarnya ya. betul. Nah, itu sahabat mitra ini sudah ada dasar hukumnya. Jadi sahabat mitra, kalau misalkan sahabat mitra mau melaporkan sebagai saksi, nggak usah khawatir gitu ya, dan bisa banget gitu ya. Misalkan ada perdagangan orang, Betul. ada ngelihat yang kemarin terjadi di busway juga ada tuh ya. Ya, betul. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, ini udah ada. Tapi intinya sahabat mitra, jangan lakukan ini kepada diri Anda, karena kalau Anda yang melakukan, kerugiannya bukan hanya buat Grab, bukan hanya buat penumpang gitu ya, tapi kerugiannya adalah buat sahabat mitra yang lain. Betul. Gitu. Karena di sini adalah tempat kita mencari nafkah, yang kita juga pengen, ya balik lagi lah, kita pengen yang membantu orang banyak, membantu keluarga gitu ya. Atau kalau kita ngomongin kalau kenapa sih gitu ya Mas Tulus, Popa juga pengen tahu nih. Nah, mungkin dari Mas Tulus boleh ngasih tips dulu nggak sih ke sahabat mitra gitu Mas Tulus, terkait dengan ini, apakah kalau ini terjadi kepada diri Anda gitu, atau misalkan keluarga gitu Mas Tulus? Ya, yang pertama itu kalau dari saya, hindarilah percakapan yang sifatnya pribadi. Jadi kalau saya pribadi nih ya, ngobrol itu jarang yang saya kurang suka, saya tidak punya preference untuk ngobrol secara pribadi. Gitu. Misalkan terkait dengan istri saya, keluarga saya, atau mungkin aktivitas-aktivitas yang bersifat pribadi itu saya tidak akan share. Nah, saya juga tidak berekspektasi untuk orang mengetahui apa yang saya lakukan secara pribadi. Betul. Jadi hindarilah percakapan yang sifatnya pribadi. Betul. Itu yang tips yang pertama. Terus yang kedua, tips dari saya, coba sahabat mitra bayangkan jika insiden tersebut atau kejadian tersebut terjadi ke keluarga, tentu akan sangat sedih gitu ya. Betul. Pak ya. Jadi makanya kita pengen coba berikan semacam empati lah, empati untuk kita memposisikan diri jika ada keluarga kita yang terkena kejadian tersebut, supaya kita juga menghindari hal-hal yang sifatnya kekerasan seksual. Coba kita reverse atau kita kembalikan posisinya, misalkan amit-amit gitu, Papa ya, adik kita yang perempuan dilecehkan oleh orang lain, tentu kita akan marah gitu ya. Betul, pasti kan? Pasti. Makanya jangan melakukan hal tersebut ke orang lain, karena bisa jadi nanti ada orang lain yang marah. Betul. Ke kita juga. Nah, itu dia ya. Sebenarnya ini luar biasa sih Mas Tulus. Jadi pesan moral kalau itu terjadi kepada kita seperti apa ya? Ibaratkan ya dulu ya, Papa nggak tahu patah banget sih, tapi ada yang bilang jangan memulai kalau Anda tidak mau dimulai ya, gitu kan ya. Betul. Gitu ya. Ini maksudnya pesannya adalah tadi kata Mas Tulus, Anda pikir lagi ya, kalau itu terjadi kepada kita. Ya. Baik itu ya, kalau kita laki-laki, misalkan kita punya anak, atau kita punya adik, atau kita punya kakak, atau kita punya ibu. Ya, itu kan yang harus kita perhatiin ya. Betul. Wah, ini luar biasa banget nih Mas Tulus. Jadi intinya kita harus tetap fokus lah ya. Betul. Fokus aja kalau misalkan teman-teman lagi nge-Grab ya, fokus terkait dengan kode etik gitu ya. Diingetin lagi kode etiknya. Betul. Kalau ini tadi kita udah bahas berkali-kali
kalau sahabat mitra kita ingetin jangan melakukan. Ya. Tapi bagaimana Mas Tulus kalau misalkan kejadian itu terjadi kepada sahabat mitra yang menjadi korban nih? Waduh. Ada nggak sih Mas Tulus? Ada. Ada ya. Ini di komen juga kayaknya udah ada yang mulai. Gimana kalau terjadi ke sahabat mitra katanya nih? Sama nih pertanyaan kayak Popa. Pertama-tama kami menyayangkan lah sahabat mitra bisa menjadi korban gitu ya. Tapi jangan khawatir sahabat mitra. Jika kita menjadi korban, sahabat mitra menjadi korban, itu bisa menggunakan fitur laporkan dan juga fitur tameng. Nah, fitur tameng. Ya. Tuh, bisa pakai dua itu ya. Ya. Jadi ada fitur tameng tuh di aplikasi sahabat mitra. Ya. Nah, itu bisa diklik. Nih ada tampilannya. Tim Popa. Nah, ini ada tampilannya nih, fitur tameng. Nah, tuh, tinggal diklik, pencet. lalu dipencet, lalu minta saya butuh bantuan. Butuh polisi, ambulan atau hubungi Satgas. Betul. Ya, itu antara itu nanti akan dihubungi ya. Betul. Terus yang kedua juga bisa tadi kolom bantuan. Di aplikasi Sahabat Mitra juga ada kolom bantuan. Ya. Bisa digunakan. Ya. Lalu yang ketiga, bisa live chat sama teman-teman dari Customer service. Betul. Atau yang keempat, bisa menggunakan rating. Oh, rating. Jadi rating ini terjadi kalau misalkan kita sudah entry. Ya. Jadi ada bintangnya kan? Betul, Nah, betul. di bintang itu nanti bisa dikasih feedback. Misalkan saya mengalami pelecehan, Iya. gitu kan, ngasih bintang 1. Iya. Nah, nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman support. Betul. Dari teman-teman Grab akan membantu ya, Ya. mengeskalasi laporan dari sahabat mitra. Betul. Terakhir, karena ini waktu juga yang terbatas gitu ya, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Tulus buat sahabat mitra, baik itu ke kerabatnya gitu Mas Tulus. Ya, jadi untuk sahabat mitra sekali lagi terima kasih dan tetap saling jaga kalau dari saya ya. Saling jaga itu menurut saya campaign yang bagus, Popa, terlebih terkait dengan seksual harassment ini karena bisa menimpa siapa saja, baik itu penumpang maupun driver atau sahabat mitra gitu ya. Jadi kita sama-sama saling jaga. Ya. Saya, Popa, sahabat mitra, penumpang, itu juga sama-sama saling jaga supaya kita terhindar lah dari kekerasan seksual ini. Terus yang kedua tadi yang saya sampaikan, coba bayangkan jika ini terjadi ke anggota keluarga, tentu akan sangat menyedihkan kan. Makanya jangan dilakukan. Ya. Itu saja. Jadi poin itu ya, Mas Tulus ya. Jadi intinya kita harus bisa saling jaga, kita harus kuat, kita harus perangin ya kekerasan seksual ini dimanapun. Baik Anda lihat, Anda jadi korban, Anda melakukan. Ya, yang terakhir ini kita tidak pengen lah. Intinya ini yang harus kita lakukan nih ya. 3 poin ini Anda jangan lakukan ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Tulus udah mampir ke Studio Popa. Terima kasih banyak. Sehat Popa selalu Mas Tulus. Nanti kalau ada acara-acara berikutnya boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh dong, boleh. Pasti ya. Boleh. Siap. Terima kasih Mas Tulus. Selamat siang. Terima kasih Popa. Selamat siang. Ya, kalau gitu Popa undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan dari Popa. Ya karena Popa adalah Popa. Terima kasih. Sampai jumpa di Kopdar Online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.